Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Saat ini kita sudah menyelesaikan ibadah puasa kurang lebih 17 hari, yang artinya tinggal 13 hari lagi waktu kita untuk benar-benar menimba amalan, menimba pahala, menimba kebaikan-kebaikan yang Allah diskon, yang Allah berikan bonus sebesar-besarnya di bulan suci Ramadan ini. Salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kita nanti sampai para umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus MRTK, wabil khusus Ustadz Jalu, yang memberi kesempatan saya untuk bisa berdiri di mimbar ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rahmat Reski. Saya ini profesinya guru, jadi bukan ustadz. Nah, walaupun nasi ustadz dan guru sama-sama aja sebenarnya. Saya guru bahasa Inggris, dan mungkin kalau membahas terkait dengan ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan, tentang fikih-fikih di bulan suci Ramadan, ada ustadz-ustadz yang lebih tepat untuk menjelaskannya. Karena profesi saya guru, maka akan lebih bijaksana ketika saya membahas sesuatu yang dekat dengan diri saya sendiri, yaitu terkait dengan hal-hal yang ada korelasinya, hubungannya dengan pendidikan dan karakter anak-anak. Jadi mohon izin agak sedikit keluar dari jalur ceramah yang membahas tentang Ramadan saja. Sebagaimana broadcast yang sudah disampaikan, bahwa pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan membahas tema tentang gadget. Apakah gadget tersebut sarana belajar atau perusak generasi? Terlalu berani mengambil tema ini, tapi ini menjadi concern, kepedulian bagi hampir seluruh guru yang ada di Indonesia saat ini, bahkan mungkin di luar negeri juga. Kita sama-sama tahu di beberapa negara maju di Eropa sana sudah melarang penggunaan alat elektronik dalam proses pembelajaran. Mereka kembali lagi penggunaan buku, pensil, pulpen untuk belajar. Sementara kita di Indonesia masih banyak yang merasa kalau menggunakan media sosial, menggunakan tablet, laptop itu adalah sesuatu yang modern. Modern terkadang membuat kita lupa akan sumber kita, asal kita dari mana. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa gadget ini sangat bermanfaat sekali. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu familiar dengan seorang influencer dari Riau, Vicky Naki. Bagaimana dia hanya dengan bermain Ome TV bisa menguasai sampai 8-10 bahasa. Itu luar biasa. Bagaimanapun, dan tidak hanya itu saja, dengan elektronik atau gadget yang kita punya, kita bisa mendengarkan kajian-kajian yang mungkin dulu kita tidak pernah dengar. Dari Zainuddin MZ almarhum, dari Syekh Ahmad Didat dari India, yang kita mungkin tidak pernah ketemu muka, tidak pernah bertemu wajah, tapi kita bisa dapat ilmu di sana. Inilah kenapa kita bisa disebut dengan banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya itu, banyak juga anak-anak kita saat ini, bahkan kita sebagai guru pun tidak selalu mesti pergi ke pengajian. Kadang ilmu pengetahuan agama bisa kita dapat dari tangan kita sendiri, gitu ya. Walaupun pernah saya dengar salah seorang ustadz menyampaikan bahwa Rasulullah menyatakan tidak akan terjadi kiamat ketika kita memegang wadah seperti piring dan kita bisa melihat dunia di sana. Nah, hal itu sudah terlihat saat ini. Ciri-ciri itu sudah ada saat ini, bahwa kita menggenggam sebuah wadah seperti piring dan kita bisa melihat dunia. Mungkin saat ini kita bisa lihat handphone, bahkan lebih kecil daripada piring sudah kita genggam di tangan dan kita bisa melihat dunia. Nah, permasalahannya adalah apakah gadget ini 100% bermanfaat? Jika digunakan dengan bijaksana, iya, dia sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Namun terkadang ada hal yang kita lupa. Hadirin yang dirahmati Allah,
bahwa ada batasan-batasan yang harus juga kita pegang, yang harus juga kita ajarkan kepada anak kita, dan bahkan kita sendiri sebagai orang dewasa juga harus memahami kondisi ini. Kemarin di Musala Al-Ikhlas saya sampaikan bahwa di Amerika sendiri memberi batasan bahwa yang berhak menggenggam handphone, alat komunikasi tersebut, ada undang-undangnya di sana. Yang boleh megang handphone itu ketika mereka berusia 13 tahun ke atas. Di sini di kita anak 2-3 tahun kita udah kasih gitu. Alasannya sederhana saja, daripada dia berisik ganggu kita masak, daripada dia berisik ganggu kita belajar, ngajar atau bekerja yang lain, kita berikan handphone. Tanpa kita sadari kenyamanan yang kita inginkan dari diamnya anak kita dengan menggunakan handphone akan menjadi ancaman besar. Suka tidak suka sudah kita lihat saat ini terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin masih familiar sebelum Ramadan ada kisah yang cukup viral ketika seorang anak perempuan keluar dari rumahnya, dia menghusung pisau, diancam ibunya baru pulang dari pasar, "Ibu, belikan saya skincare, kalau tidak saya bunuh ibu." Dari mana dia belajar itu? Tidak mungkin gurunya mengajarkan hal tersebut. Hal sederhana, dia bisa melihat itu semuanya dari sini, dari handphone. Bagaimana di media sosial sudah sangat vulgar sekali, pembunuhan di mana-mana, kekerasan di mana-mana. Bahkan film-film tontonan anak-anak pun sudah diselipkan misi-misi untuk menghancurkan Islam. Kita sama-sama tahu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam kalau diajak head to head, tarung satu persatu, insya Allah kita nggak akan pernah kalah. Kita punya spirit, kita punya motivasi, la ilaha illa Allah, la ilaha illa anta, insya Allah kita akan yakin bahwa kita akan menang dan jihad. Tapi permasalahan kita mulai dihancurkan. Zaman dahulu Snokokranya datang ke Indonesia menghancurkan Aceh dengan cara mempelajari agama Islam. Dia datang mempelajari agama Islam, fasih Al-Qur'annya, banyak hafalannya, hadisnya sangat dia kuasai, dan dengan cara itu kita dihancur. Dan saat ini penghancuran itu datang di kamar anak kita sendiri, dan kita yang memfasilitasi. Dan kita memfasilitasi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan kita sangat yakin dan percaya bahwa anak kita tahu cara memfilternya. Kita sangat yakin, bisa lah, ngerti lah. Sementara Bapak Ibu, kita sudah tahu algoritma akan bekerja dengan sangat baik ketika anak akan scrolling, terus dia akan lihat muncul pornografi, muncul porno aksi, muncul judi, muncul hal-hal yang kita tidak inginkan. Anak-anak tahu. Maka zaman sekarang balik itu lebih cepat. Kenapa? Karena konsumsi mereka sudah sangat banyak. Ini salah satu ciri-ciri kehancuran yang akan terjadi di umat manusia, di umat muslim wabil khususnya karena gadget ini gitu ya. Terus kami juga melakukan sedikit penelitian dan mendapat research, izin melihat handphone, dari Dr. Herbowo Agung SPA, dokter spesialis anak. Beliau menyatakan gadget dapat bermanfaat jika digunakan dengan bijaksana. Pastikan untuk memilih konten edukatif, dampingi anak, dampingi anak, dan batasi akses dengan kontrol orang tua, dan jadilah contoh dalam penggunaannya. Sekarang bagaimana kita menyelamatkan bangsa Indonesia, bagaimana kita menyelamatkan umat Islam? Cara yang paling pertama adalah menyelamatkan anak kita yang berusia 0 sampai 7 tahun ini yang perlu kita selamatkan. Dokter tersebut menyatakan, Dr. Herbowo ini menyatakan bahwa penggunaan yang bijaksana menurut dia di bawah 1 tahun, tolonglah jangan diberikan handphone. Kadang kita lucu-lucuan kasih handphone kepada anak, terus dia lihat. Bapak Ibu, pengalaman pribadi, mungkin Pak Jalu juga tahu kisahnya karena beliau senior saya di Madaniyah, bahwa salah seorang murid kami dulu sehat walafiat lahirnya, namun karena kesibukan orang tuanya dia bikin seperti keranjang bayi, Bapak Ibu. Terus anaknya didirikan di situ dengan TV full screen yang sangat besar, ditonton setiap saat, hanya demi anaknya diam. Yang ingin saya sampaikan bahwa mata anak-anak kita ini belum bisa memfilter grafis yang sangat cepat. Mereka baru bisa melihat secepat ini aja, mereka belum bisa. Terus kita lihatkan dia tontonan yang grafisnya berputar sangat cepat dengan ketajaman piksel yang sangat besar. Apa yang terjadi? Tidak sampai 1 tahun anak tersebut menjadi berkebutuhan khusus.
Kenapa? Otaknya belum siap untuk itu. Dan saat ini, mohon maaf, berapa banyak anak-anak kita terindikasi seperti sudah mengidap kebutuhan, bukan mengidap, sudah mendekati kebutuhan khusus. Tantrum dengan begitu gampang, marah dengan begitu gampang. Ambil coba handphone anak bapak ibu. Anak saya yang sudah usia 14, 17 tahun, saya ambil handphonenya, ngamuk dia. Karena bagi dia itu privasi. Aturan saya di rumah tidak ada privasi ketika itu semua saya yang berikan. Tidak ada privasi di situ. Itu yang terjadi dan ini sangat menakutkan. Kemudian dokter tersebut menyatakan 1-2 tahun hanya untuk video chatting. Chatting, mungkin kita video call dengan orang tuanya, bapak ibunya, halo nak, assalamualaikum, apa kabar. Cukup itu saja untuk dia familiar dengan wajah yang dia lihat, yang dia diajak berdiskusi. Faktanya apa yang terjadi sama kita saat ini? 2 tahun anak-anak sudah megang handphone. Dampaknya apa? Balik lagi sebagai seorang pendidik, saya bekerja di Al-Taqwa College Indonesia. Alhamdulillah diberi amanah memegang TK sampai SMA. 2 minggu yang lalu datang calon peserta didik, usianya sudah 6 tahun bapak ibu, hanya bisa berteriak, minta handphone. Ketika ibunya ngambil, dia nangis, dia tantrum, marah. Nggak ada pilihan, tidak ada kosakata lain yang keluar seperti, ibu boleh pinjam handphonenya, mom may I borrow your phone? Enggak. Yang ada ketika ditarik handphonenya, dia marah. Kebetulan waktu itu ada psikolog yang datang di tempat kita, kami punya psikolog, dan kami bawa ke ruang psikolog. Dan akhirnya kami paksa diambil handphonenya, ajar dia untuk berbicara. Itu butuh 2 jam dia berteriak terus-terusan, baru masuk ke jam ketiga dia bisa diam. Sebegitu besarnya dampak dari gadget ini. Ya. Kemudian dari dokter tersebut juga menyampaikan bahwa di usia 2-6 tahun maksimal penggunaannya adalah 1 jam. Maksimal penggunaannya adalah 1 jam. 6-12 tahun maksimal penggunaannya 1,5 jam. Dek, senyum-senyum, berapa jam pegang handphone? Jujur, berapa jam satu hari pegang handphone? 1 jam, 2 jam, 24 jam? Apalagi dari Menteri Pendidikan menyatakan nanti tanggal 21 sudah mulai libur. Berapa dari kita bapak ibu yang punya power untuk bilang no, jangan pegang handphone, baca Quran? Ini menakutkan. Kita sendiri tidak punya wibawa untuk menekan anak kita untuk tidak menggunakan handphone. Dilanjutkan 12-18 tahun maksimal 2 jam. 2 jam. Pertanyaannya adalah, apa dampaknya bagi anak-anak yang belum waktunya tersebut untuk menggunakan handphone? Satu, menurut beliau adalah speech delay. Terjadi perlambatan ananda tersebut berbicara. Kita waktu kecil dulu bapak ibu, mungkin bapak yang di depan saya yang umurnya yang lebih senior dari saya, ketika punya bayi kita ajak bicara, halo nak, ini ayah, ini papa, nanti kita pergi ke sini ya. Anak niru. Karena pertama yang dia lakukan adalah mendengar. Anak belum bisa lihat, dia dengar komunikasi. Anak mengartikulasikan, mencoba mengikuti. Papa, terus dia bilang papa, papanya bangga banget. Wah, dia tahu papa dulu bukan mama, padahal memang dia baru bisanya bilang papa. Ya, ada Pak Dai lebih paham hal ini dibandingkan saya, mohon izin Pak Dai ya. Terjadi speech delay, anak sulit memahami ekspresi emosi orang lain karena handphone bapak ibu, dia ada di frekuensi yang sama. Bapak ibu dengar saya berbicara, nada saya naik turun. Bisa merasakan naik turun nadanya? Ada waktunya saya turunkan nadanya, ada waktunya saya naikkan nadanya. Handphone frekuensinya sama. Jadi dia tidak bisa membedakan mana ketika kita menyatakan nak, diam, perhatikan. Dia tidak bisa bedakan karena semuanya sama, frekuensinya sama. Maka ketika ibunya bilang Rahmat Reski duduk, dia merasa aneh karena bukan itu yang dia dengar berjam-jam, frekuensinya berbeda. Itu yang kita berikan. Kemudian kurang percaya diri di dalam berinteraksi. Kenapa? Dia bertemu dengan orang lain yang sudah cakap berbicara, dia keluar. Anaknya presentasi, temannya presentasi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joni, saya
mengerjakan tugas matematika terkait penambahan 2 tambah 2. Anak bapak ibu dipanggil ke depan, dia nggak bisa karena dia tidak pernah berbicara. Handphone tidak mengajak dia berbicara kembali. Handphone cuma satu sisi, tidak mengajak berbicara, maka butuh kita ada di sana. Saya dibatasi sama Ustadz Agus, katanya cuma 7 menit, tapi kalau lewat dikit mohon izin ya Bapak Ibu ya. Kemudian dampak negatif yang berlebihan disampaikan oleh dokter tersebut, fungsi otak anak terganggu. Dia bilang frontal cortex, otak di bagian depan kita ini untuk menerima kognitif ilmu pengetahuan lebih akan sulit untuk dia bekerja, sehingga dampaknya apa? Satu, lebih sulit untuk mengontrol diri. Perhatikan anak-anak sekarang gampang sekali marah. Yang kedua, sulit fokus saat belajar. Tidak hanya anak-anak sulit fokus sama belajar, Pak. Kita juga sama. Ketika kita melihat handphone, sesuatu yang menyenangkan bagi kita, apa yang keluar dari sel, apa yang keluar di tubuh kita? Dopamin keluar, rasa bahagia keluar. Dulu, mohon maaf, dopamin dulu keluar untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah adalah ketika dia bersama pasangannya, sehingga bersama dengan pasangannya adalah sesuatu yang menyenangkan. Bawa anak jalan-jalan, main sepeda bareng, dopaminnya keluar. Saat ini dopamin keluar ketika dia melihat handphone lucu-lucuan. Dia mengkonsumsi itu, dopamin keluar sama 30 menit, keluar dipanggil sama ibunya, "Nak, tolong cuci piring." "Ngapain sih saya melulu? Itu kakak belum." Langsung emosi, dia tidak mendengarkan ibunya bilang, "Iya mah, saya cuci piring." Enggak, dopaminnya udah keluar untuk sesuatu yang tidak tepat. Kemudian terbiasa dengan hiburan instan, cepat bosan dengan aktivitas yang lain. Kemarin juga sudah saya sampaikan, dulu kita nonton layar tancap Bapak Ibu 2 jam, sehingga kita dipaksa untuk konsentrasi 2 jam ya Pak ya. Kemudian masuk TV, TVRI tidak ada iklan, kita nonton 30 menit, konsentrasi kita fokus ke 30 menit. Masuk RCTI, berapa menit filmnya, kemudian iklan 3 menit, 4 menit maksimal. Apalagi prime time, semua lagi ngumpul, 3 menit, 2 menit filmnya, iklan 3 menit. Konsentrasi dari 30 menit turun jadi 2 menit. Sekarang pegang handphone, short, reel, hanya 1 menit. Pertanyaannya, berapa dari Bapak Ibu dan anak-anaknya bisa nonton reel atau short tersebut bisa 1 menit selesai? Jarang ada yang bisa. Biasanya baru 30 detik pindah, 30 detik pindah, 30 detik pindah. Apa yang terjadi? Rentang konsentrasinya sekecil itu, yang harusnya lebar jadi kecil. Ini bahaya Bapak Ibu, sangat bahaya sekali. Selanjutnya, anak berperilaku negatif. Nah, ini yang kita khawatirkan. Dulu kekhawatiran kita Bapak Ibu, ketika ada anak laki-laki pulang larut malam, kita panik tuh. Wah, jangan-jangan berantem dia nih. Anak perempuan pulang larut malam, aduh jangan-jangan pacaran dia nih. Saat ini yang paling kita takutkan ketika anak anteng di kamar, pintu dikunci. Nauzubillah min zalik, jangan lakukan itu, gedor pintunya. Kita tidak pernah tahu apa yang dia tonton. Bahkan kita baca Al-Quran pun, pornografi bisa muncul. Al-Quran loh, dia tidak filter mana Al-Quran, mana bukan Al-Quran, keluar pornografi. Jangan biarkan mereka untuk diam di kamarnya seolah-olah sedang belajar dengan handphonenya. Percayalah, belajarnya paling cuma 5 menit, sisanya nonton TikTok. Oke, sehingga sangat mungkin hal-hal negatif masuk, sehingga apa yang terjadi sama mereka? Gampang emosi, perilaku. Sekarang kita perhatikan bagaimana akhirnya pemerintah memberi aturan bahwa menikah usia 17 tahun mungkin di Indonesia ya. Di Cina 18 tahun, 20 tahun baru boleh menikah. Tapi dampaknya apa Bapak Ibu? Silahkan tanya ke Badan Statistik bahwa anak-anak 6 tahun yang lalu ketika saya masih di Balikpapan, saya buka koran, Allah izinkan saya bekerja di Balikpapan. Koran pertama yang saya baca, di situ saya bikin kaget, malu, bingung sendiri. Pernyataannya bahwa di kota-kota besar Kalimantan, anak SMP yang sudah tidak perawan 90%. Itu belum COVID. COVID sama-sama kita tahu di Jepang tingkat aborsi tinggi, kan anak SMP udah aborsi. Kenapa? Tidak ada akses, orang tua tidak pantau.
Akhirnya mereka mengkonsumsi itu. Selanjutnya otak anak bisa mundur. Harusnya 5 tahun dia bisa melakukan ABCD, akhirnya mundur otaknya. Terus apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan ya mungkin balik lagi Bapak Ibu ya harus punya keberanian untuk itu. Pak, Bu, nangisnya anak Bapak Ibu ketika Bapak atur terkait dengan gadgetnya, insya Allah akan jadi senyum Bapak Ibu nantinya. Diamnya anak Bapak Ibu karena Bapak merasa Bapak Ibu memberikan handphone dan mereka diam tanpa mengganggu Bapak yang sedang sibuk merokok mungkin, yang sedang sibuk juga nonton handphone mungkin, yang sedang sibuk bekerja mungkin, akan menjadi kesedihan dan tangisan di suatu hari nanti karena tidak bisa dikontrol lagi. Kisah Sufi pernah menyampaikan suatu hari nanti di akhirat seorang anak diperiksa sama malaikat, apa ini? Minuman khamar, berjudi, zina dan sebagainya. Kemudian kamu masuk neraka. Tapi dia bilang, sebentar malaikat, itu bapak yang barusan lewat. Ini bapak yang barusan lewat yang bagus sekali amalnya itu ayah saya. Itu ayah saya. Ya terus urusannya sama saya apa? Ketika ayah saya baca Al-Quran dan saya sibuk nonton hal yang tidak benar, ayah saya nggak pernah tegur saya. Ketika ayah saya sedang melakukan hal baik, ibadah tengah malam, saya minum khamar, dia tidak menegur saya. Saya tidak pernah dimarahi. Dia sibuk dengan ibadahnya, saya dibiarkan. Sementara saya kan amanah. Saya kan amanah yang dititipkan Allah kepada para keluarga. Oh benar, dipanggil, Pak, izin Pak, sini dulu Pak. Ini benar anaknya? Iya benar. Benar ketika anak Bapak melakukan perjudian, perzinahan, perampokan dan sebagainya, Bapak biarkan? Iya. Kenapa seperti itu? Ya karena saya khusyuk dengan ibadah saya saja. Oh nggak bisa. Amal Bapak berikan kepada anak Bapak, dosa anak Bapak pergi kepada Bapak, dua-duanya masuk neraka. Tentu kita tidak mau ini terjadi. Maka pesannya cuma satu, gadget sangat bermanfaat ketika kita orang dewasa yang ada di sekeliling anak-anaknya bisa mengatur itu, dan tentu kita juga mengatur itu terlebih dahulu. Jangan seperti kita menegur anak-anak, nak, jangan main handphone ketika kita main handphone. Sama seperti dulu ketika handphone belum ada, yang sering disampaikan oleh para guru-guru ketika seorang bapak menegur anaknya, awas kamu merokok sambil dia merokok. Tidak masuk pesannya, karena anak meniru apa yang dilakukan orang tua, bukan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Maka menjadilah kita sebagai orang tua yang bijaksana, karena kita lah yang akan memperbaiki generasi kita selanjutnya. Maka kehancuran dari generasi disebabkan oleh gadget bisa kita filter ketika kita di keluarga filter itu. Sekolah hanya sedikit perannya Bapak Ibu, hanya bisa memberi edukasi. Edukasi apa yang bisa sekolah lakukan ketika dia konsentrasi anak cuma 5 menit? Diajarkan sebentar anak ngantuk, bangun cuci muka, keluar dia lari-lari, balik lagi baru sebentar ngantuk. Miris sekali, real beberapa kali ini sudah sering kita dengar Bapak Ibu. Kita lihat ketika menguji, kenapa ujian nasional katanya mau dikembalikan kembali, ditanya kepada anak SMA 5 kali 5 berapa? Familiar ya? Dengar kan? Lihat, nonton real itu. Presiden Indonesia yang pertama siapa? Karena mereka tidak belajar, hari-hari dia habis. Ya semoga kita bisa mengambil hikmah dari sedikit nasihat ini. Saya menasihati diri saya sendiri. Saya mengambil topik yang dekat dengan diri saya karena saya berprofesi sebagai guru. Mudah-mudahan nasihat ini bisa diterima dengan baik. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.